Indonesia tampaknya semakin serius dalam memperkuat pertahanannya dengan menjajaki kerjasama militer dengan Rusia. Dalam perkembangan terbaru, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan bahwa diskusi terkait pembelian alat utama sistem persenjataan antara Indonesia dan Rusia terus berlangsung, meski dilakukan secara tertutup dan rahasia. Presiden Prabowo Subianto disebut melakukan upaya diplomatik yang sifatnya sangat tertutup semenjak beliau menjabat menjadi Menteri Pertahanan untuk menjaga kelancaran negosiasi ini. Tolchenov dalam pernyataannya menjelaskan bahwa diskusi rahasia tersebut diperlukan karena terdapat pihak-pihak yang mungkin mencoba mengganggu perundingan ini. Rencana ini merupakan langkah besar Indonesia dalam memperbarui alutsista dengan teknologi terbaru dan dipercaya mampu meningkatkan daya tempur pertahanan nasional. Di tengah dinamika geopolitik global, kerjasama dengan Rusia diakui sebagai keputusan berani karena Indonesia bersikap independen dan tidak terikat pada satu kekuatan besar. Kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang pertahanan sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada tahun 2018, Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 11 jet tempur jenis Sukhoi Su-35 dari Rusia. Sayangnya, pelaksanaan kesepakatan tersebut mengalami berbagai kendala. Saat itu, Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengungkapkan bahwa ketegangan geopolitik, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina, mempengaruhi implementasi kontrak ini. Sanksi ekonomi dan politik yang dikenakan terhadap Rusia oleh negara-negara Barat juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga memengaruhi kemampuan Rusia dalam mengekspor alutsista. Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dikenal sebagai sosok yang proaktif dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Misi senyap yang dipimpinnya ini dipercaya sebagai bagian dari upaya strategis untuk memastikan Indonesia tetap memiliki alutsista berkualitas dan tidak ketinggalan dalam hal teknologi pertahanan. Meski detail perundingan tetap dirahasiakan, langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin memperkuat pertahanan Indonesia secara mandiri, serta memastikan ketahanan nasional tanpa ketergantungan terhadap satu pihak tertentu. Strategi diplomatik yang digunakan Indonesia dalam perundingan ini memperlihatkan kehati-hatian. Dengan pendekatan tertutup, diharapkan proses perundingan berjalan lancar tanpa intervensi eksternal yang mungkin menimbulkan masalah atau mempengaruhi keputusan. Prabowo memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua negara besar, termasuk Rusia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan industri alutsista terdepan. Kerjasama Indonesia dan Rusia dalam bidang militer mencerminkan upaya Indonesia untuk tetap memiliki posisi independen dalam dinamika global. Dukungan peralatan militer berkualitas menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Akhir-akhir ini, Indonesia menjalin kerjasama militer dengan Rusia melalui latihan militer bersama yang bertujuan meningkatkan kapabilitas dan kesiapan pertahanan. Latihan ini mencakup berbagai aspek, termasuk strategi tempur, penguasaan teknologi militer, serta peningkatan kemampuan taktis kedua angkatan bersenjata. Jauh, kemudian datang ke Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan pertama kali, yang tidak lain adalah untuk meningkatkan hubungan baik diplomasi antara Indonesia dan Rusia, khususnya Angkatan Laut, sebagaimana politik bebas aktif kita mengembangkan lebih luas, lebih banyak. This is a significant event, and it's proof that navies of two countries are ready to enhance mutual understanding, mutual trust, and cooperation in different fields. These exercises do not aim against any third countries. Even otherwise, I truly believe that this will be a very big contribution to ensuring security and stability in this region.